Bener-bener culture shock banget di sana. Karena pertama, acaranya lama banget. Minimal 45 jam kan di Indonesia. Ya, bayangin, kalau di Korea ya, jujur kondangan itu 30 menit. 30 kalau menit saja? telat, Seperti nggak percaya. Negara apa ini? Tapi waktu itu ada orang Indonesia yang bikin dia ketawa. Iya. Dia bilang, 사랑해. 사랑해. Iya, Indonesia begitulah, seperti kampung halaman sendiri, Wak. Nah, Kalau di Korea jarang ya ada yang seperti itu. Korea itu modern banget ya, tapi Indonesia bikin orang Korea geleng-geleng. Orang Korea kira cuma liburan biasa, malah ternyata semuanya di sini bikin kaget banget. Kenapa ya Indonesia bisa semaju ini? Ikutin videonya sampai habis. 와 여기 근데 좀 멋지다. Wih, orang Korea tapi main di Indo. Wih, Squid Game ah. Halo Bung Korea. Oh ada di sini ya, di Indonesia ya. Ada banyak influencer ya. Oke. Let's go. Let's get it. 와우 진짜 빈 게임. Let's go. 와우. Wow. Orang Korea 진짜 guys. 무서워지려 그래. 뭐 없나요? Ini benar-benar membuat tuh takut. You know? Young is there. Oh, permainan akan segera dimulai. 360 dan jalur 5 pemain nomor 3. Wow, ramainya. Oke, mereka memulai permainan guys. Ini arena bermain pada saat menyeramkan di sini. Wih, ramainya. When I was child, I always do this one. What's in here? Ada tarik tambang tuh. Nanti juga I'm so excited. Excited. What's your name? Sekarang saya di sini nanti memang tidak terlupakan ini. Wow. Wah. Diabadikan ya. Kalian berdua. Rizky Ridho itu guys. Wih. Wah. Memasuki arena. Dan seperti kita tahu mereka mulai semuanya. Ini seru banget. Kayak seperti di film ya. Film Squid Game ah. Ini dia. Siapa yang lagi mampu untuk mencapai garis finish? Ayo kita tunggu pokoknya dalam 30 menit. Ya, ada linya udah tahu betapa serunya. Yes, oke. Semakin saat 128 pemain. Yes. Wah. Squid Game 2. Oke. Seru banget. Orang Korea tapi main-main di Indonesia ya guys. Aku pertama kali ikut kondangan Indonesia itu habis ketemu Julia. Bener-bener culture shock banget di sana. Karena pertama, acaranya lama banget. Minimal 45 jam kan di Indonesia. Ya, bayangin, kalau di Korea ya, jujur kondangan itu 30 menit. 30 menit Kalau kalian saja. telat 1 jam itu, mending gak usah datang. Mending pulang aja. Setelah telat sejam, kalian masuk, ada pengantin baru. Bukan cuma kalian. Dan culture shock kedua, bajunya pada warna-warni. Kalau Korea, Warna-warni. orang-orang pakai bajunya kayak pemakaman. Supaya nggak mencuri spotlightnya dari pengantinnya ya. Pas pertama kali aku kan pakai jas hitam gitu kan. Julia bilang apa? Mungkin itu karena di Indonesia kan foto sama pengantinnya satu per satu. Kalau di Korea tuh sekalian langsung. Kalau aku sih lebih suka yang Indonesia sih. Jujur. Oh, lebih Karena suka bukan Indonesia. cuma kita ya tepuk tangan doang, tapi benar-benar bisa ikut acara dan bisa menikmati kondangannya. Kalau Wah. menurut kalian gimana? Kalian lebih prefer yang kondangan 30 menit atau kondangan 3 hari? 3 hari. 우리가 2년 동안 인도네시아에서 살면서 아 이건 진짜 적응이 안 된다 하는 교통 체증 macet. 맞아 아주 Culture shock macet. 맞아. 특히 비 오면 네 집을 못 가요 비가 오고. 그런 건 좀 처음 봤을 때 kaget sama macet guys orang Korea. 뭐가 가장 좋았어요? 아이들을 키우는 환경이 좋은
것 같아요. 일단 사람들이 너무 Orang 친절하고 Indonesia itu 아이들이 ramah 아주 banget 안내, 저들도 dan baik sama 여기 anak-anak. 사는 걸 좋아하고 또 또한 Senang tinggal di sini guys. 우선 인도네시아 음식 Dari 중에서 banyaknya makanan 한국에서도 Indonesia, 나시고랭이라든지 nasi 미고랭은 굉장히 와우. 유명해서 네, 자주 먹는 음식 중에 하나였는데 그러다 Nasi goreng, mie goreng, apa yang dikatakan oleh orang Korea ini sangat terkenal ya, sangat terkenal di negara mereka yaitu di Korea. Nasgor, mie goreng. Wow. 보니까는 실제 현지에서 먹는 나시고랭이나 미고랭이 많이 궁금하기도 했었고요. Penasaran ya? 어제 전심에 Makan, dia makan nasi padang. 이라고 하는 Makan 아주 nasi padang. 유명한 음식점이 있다고 하셔서 거기서 이제 가서 먹었는데 한국에도 되게 비슷하게 전통적으로 ada juga makanannya. 음식 가득 이렇게 나오는 그런 전통적인 차림이라고 하는 그런 게 있는데 Dia begitu guys tentang bahwa makanan seperti nasi padang, nasi goreng, mie goreng. Dia sangat penasaran bagaimana pula rasanya ketika berada di Indonesia. Sebab apa yang beliau katakan ini, beliau hanya merasakan makanan seperti itu di negara Korea. Sebab dia mengatakan di negara Korea juga ada seperti nasi goreng, mie goreng dari Indonesia. Tapi pas datang ke Indonesia, dia langsung penasaran bagaimana mau coba rasa keaslian nasi goreng, mie goreng dan sebagainya guys. Dan beliau mencoba nasi padang ya, dan begitu membuatkan beliau rasa penasaran dan agak lebih spesial lah gitu guys. 되게 그런 면에 있어서는 한국과도 비슷한 어떤 문화가 있는 것 같아서 되게 신기하기도 오케이. 했고요. 음식은 대체적으로 밥이랑 먹으니까 너무 맛있더라고요. 저희가 Makanannya setelah merasai makanan di Indonesia memang sangat enak sekali. Ini yang dikatakan oleh orang Korea ini secara jujurnya guys. 먹는 것도 굉장히 좋아하는데 그래서 다행히 아주 Bersyukur 잘 먹고 bisa makan 열심히 enak. 지금 운동도 하고 있습니다. Indonesia adalah negara besar ya. Ada banyak sekali suku. Ada banyak bahasa juga. Kira-kira berapa banyak? Wah, 700 bahasa. Kaget terus. Kaget. Orang Korea kaget. Saluran televisi olahraga Korea membahas tentang hijab atlet bola voli Indonesia, Wah, Kak Mega. Megawati Hangestri, yang kini memperkuat klub Red Sparks di Red Liga Spark, ya Korea. betul. Apakah itu disebut hijab? Oh, mereka membahas tentang hijab ya. Setelah mereka melihat yaitu Kak Megawati yang saat ini berada di Korea untuk mengikuti liga volleyball ya, mewakili Red Sparks, dan mereka membahaskan tentang hijab. Kenapa hijab itu? Apakah enak, selesa dipakai walaupun tengah bermain ya? 저희 시간도 가리지 않을까 이런 생각이 드는데. 그래서 사실 제가 메가 선수가 한국에 오자마자 인터뷰를 한번 했었거든요. 개막 전에 그래서 물어봤더니 자신은 한 번도 Dia bilang tak sedikit pun merasa terganggu hijab. 벗겨진 적한 번도 없었다. 핀으로 굉장히 오케이. 강하게 엄청 이 고정을 세게 하더라고요. 그래서 제가 히잡을 몇 개 가지고 왔냐 물어봤더니 외출용, 뭐 실내용, 경기용 한 7개. 그러면 저희가 이제 Karena kami tak paham soal agama. 평상시에도 이제 외출하거나 다른 사람과 있을 때는 꼭 저걸 착용하거든요. 이게 이제 종교마다 다르긴 한데 인도네시아 같은 경우는 좀 굉장히 Tergantung 신념이 imannya. 강한 편이에요. Tapi di Indonesia sangat kuat 정관장 ya. 선수 중에서도 메가 선수가 이걸 벗은 모습을 본 선수가 거의 없는 걸로 알고 있어요. 그럼 이제 혼자 정말 혼자 네. 있는 이제 nasi goreng? Gak ada nasi goreng. Nasi goreng? Kompilasi orang Korea kaget dengan kebaikan orang Indonesia guys. Oke, ini adalah orang Korea yang kaget kebaikan orang Indonesia. 갑자기 누군가 나타나서 저희 나시고랭 단어를 들었는데 나시고랭을 찾아주고 계세요. 땡큐. Terima kasih. Terima kasih. 저렇게 프라이가 된다고? 나 진짜 지금 Aku beneran jatuh cinta sama orang-orang Indonesia. 사람들이 왜 이렇게 잘해? Kok bisa orang-orang pada 솔직히 사람들이 baik? 막 노잼이다 볼 거 없다 이래서 사실 별 기대를 안 했거든요. 근데 사람들이 너무 착하고 Orangnya beneran baik. Terus makanannya enak juga. 호텔 사장님이 돈을 빌려도 Pemilik hotelnya pinjamkan uang kepada dia. 지금 Wah, 로컬 식당에 데려다 주시겠다. wah, 대박이다. 이런 친절이 다 biasa 있어? banget. Orang Korea ini guys sampai geleng-geleng kepala ya, gegara kebaikan orang Indonesia terhadap mereka ini ya, sehingga kan bisa meminjamkan uang ya kepada orang Korea ini hanya untuk merasai menikmati makanan lokal guys.
dan mereka memberikan pendapat jujur bahwa orang Indonesia ini sangat baik ya, baik banget kepada mereka ini. Ini adalah culture shock yang dialami oleh orang Korea. Seperti nggak percaya. Negara apa ini? Ada beneran orang-orang yang baik banget. Baiknya tuh tak masuk akal. Tapi senang banget. Wow. Yang ngajarkan orang Korea waktu ke Indonesia. Boleh tinggal di Indonesia, khususnya di Jakarta, pasti pernah ngeliat seseorang dikawal gitu. Ada polisi bukain jalan terus disuruh minggir gitu. Di Korea juga ada yang kayak gitu, tapi biasanya cuman presiden. Dan kalau bukan presiden, nggak mungkin bisa kayak gitu. Kalau di Korea, mau itu DPR, wali kota, ataupun pejabat siapapun, dikawal karena macet gitu. Wah, pasti langsung dicari fotonya, jabatan di mana, dan kemungkinan besar disuruh turun. Alasannya apa? Karena, lah kamu siapa? Kamu pejabat. Aku ya punya kerjaan kok. Lah, emang kerjaanmu apa? Emangnya lebih penting lah dari pekerjaanku sampai harus dikawal. Dan dari sudut pandang orang Korea itu nggak masuk akal. Makanya kalau misalnya ada orang Korea ke Indonesia terus ada mobil dikawal gitu, pasti tanya, itu apa? Presiden nggak atau siapa? Kok itu sampai dikawal? Kayak gitu. Dan ketika diberitahu, oh itu mungkin pejabat atau gimana, pasti kayak, hah? Emang bisa kayak gitu? Kayak gitu. Kalau Bolo sendiri gimana? Ada mobil dikawal gitu, kesannya gimana? Tulisin di komen. YouTuber ini suka nanya jalan di orang lain yang belum kenal dan banyak orang Korea bilang gini, kok orang Indonesia ramah? Makanya orang Korea bilang, wah orang Indonesia ramah sekali, 친절하시네요. Ya coba bayangin, dia harus bikin konten, harus lanjut wisata, tetapi gara-gara salah bikin kontennya takut hancur. Jadi sekarang dia agak stres, tapi waktu itu ada orang Indonesia yang bikin dia ketawa. Dia bilang 사랑해. Dan netizen Korea bilang, 오 다들 한국어 잘하시네. semuanya lancar bahasa Korea. Tiba-tiba bilang gini juga, 생일 축하합니다. selamat ulang tahun. 생일 축하합니다. Jika saya ke Indonesia, banyak orang Indonesia iseng-iseng coba ngomong bahasa Korea. 오빠, 아저씨, 사랑해. 미쳤어? Apa yang disukai, apa yang dicintai dari Indonesia? Dari nyokap gue sendiri. 30 tahun di Indonesia seperti kampung halaman sendiri ya. Wah, di Korea seperti tamu. Udaranya sangat cocok. Udaranya sangat cocok. Saya nggak suka yang dingin sekali. Aduh, kayak kulkas, kayak freezer. Di mana-mana luas. Negara juga berapa kali lipat. Betul. Korea sebenarnya tanahnya sebenarnya sangat sempit ya. Iya. Sangat-sangat sempit. Dan mama kurang suka dengan tanah yang sempit ini. Tidak suka, ambil nafasnya susah. Tapi yang anehnya itu kampus-kampusnya pun kecil. Sekolah juga kecil. Sekolahnya kecil. Korea. Oh iya ya. Kalau Korea tanahnya kampusnya tanahnya sempit tapi kampusnya gede-gede. Oh, gede-gede. Tapi ada beberapa kampus yang lumayan besar juga nggak sih? Kayak ITB itu kan gede, UI juga gede, luas. Tapi Korea biasanya kampus-kampus sebesar UI. Orangnya semua baik. Orangnya baik. Judes, jarang sekali judes. Oh, jarang sekali judes. Misalnya saya mau Judes itu apa guys? Judes apa artinya galak? Judes. Tulis di ruangan kolom komentar guys. tanya. Saya waktu saya tanya tentang jalan. Jalan ke Bogor kemana? Gitu. Oh, lurus dan belok dan naik bis ibu ya. Gitu. Di Korea enggak. Oh, di Korea enggak? Tanya aja di sana guide. tanya sama guide. Oh, disuruh tanya orang lain. Bukan maksudnya Korea tidak bagus dan Indonesia saja bagus, bukan. Oke. Perbedaannya begitu. Oh, Saya pernah ke Mesuji. Kita pernah ke Mesuji, Lampung ya? Lampung. Di sana listriknya aja belum ada. Pakai apa minyak tanah, pakai minyak tanah. Pakai minyak tanah. Yang pakai tangan. Betul. Sumur nggak ada. Sumur baru dibuat. Sumur dibuat sendiri, tapi airnya sedikit sekali. Oh. Tapi walaupun begitu, bawa air, terus direbus, kasih minuman untuk saya. Suruh minum-minum. Terus begitu miskin, tapi langsung potong ayam. Potong ayam. Langsung jadi masak. Ya, aduh, hati saya sangat-sangat terharu. Iya, Indonesia begitulah. Seperti kampung halaman sendiri, Wak. Kalau di Korea jarang ya ada yang seperti itu.
Jangan jelekin Korea. Teman-teman, langsung ke Korea aja. Guys, seperti mana yang sudah kita nonton dan juga reactionkan ya. Awalnya cuma tahu liburan seminggu. Lama-lama jatuh cinta sama suasana di Indonesia. Warganya ramah banget ya. Selalu nyapa meski nggak kenal. Rencana pulang malah batal. Terus banyak yang akhirnya cari peluang buat stay lama. Banyak konten kreator Korea yang jadi terkenal gara-gara bahas budaya Indonesia. Misalnya bikin video nyobain makan nasi goreng di warung pinggir jalan atau ikutan tradisi unik di desa. Salah satu yang viral tuh kayak orang Korea belajar joget TikTok dengan lagu Indonesia. Terus semua orang Indonesia komen, wah udah kayak orang lokal ya. Awalnya mereka bilang bahasa Indonesia tuh sulit, tapi setelah sering nonton TikTok dan YouTube ternyata ya gampang banget. Contohnya kayak mereka bilang, halo guys, gimana kabarnya? Tapi dengan accent Korea yang lucu. Makin belajar makin lancar. Di Korea semuanya serba cepat, serba buru-buru. Tapi di Indonesia, warganya santai banget, adem, gak ada drama. Bahkan di warung kopi aja bisa ngobrol panjang sama orang yang baru ketemu. Di sini stres tuh kayak gak ada tempatnya. Banyak orang Korea awalnya takut ke Indonesia sebenarnya karena sering lihat berita yang gak benar. Tapi begitu sampai, ekspektasi langsung hancur. Warga Indonesia tuh sopan, suka bantu orang asing dan malah bikin mereka nyaman banget tinggal di sini, Indonesia. Ada orang Korea yang udah tinggal di Indonesia lebih dari 30 tahun guys. Dia bahkan ngomong bahasa Indonesia lebih lancar daripada orang Korea sendiri. Lidahnya udah kayak orang lokal, suka bilang santai aja. Rumah nomor 1 di hatinya sekarang malah Indonesia. Korea cuma jadi tempat kedua ataupun dianggapi sebagai tetamu. Beda sama di Korea yang semuanya serba formal. Di Indonesia hidupnya terasa lebih bebas dan santai. Nggak cuma cara hidup guys, bahkan makanan, budaya, dan hubungan antara warganya di sini bikin mereka betah banget guys. Oke guys, kalau dilihat-lihat ya, Indonesia itu memang punya sesuatu yang Korea nggak punya sebenarnya. Dari budaya, gaya hidup, ya sampai keramahan orangnya, bikin orang Korea geleng-geleng kepala. Makanya guys, makanya gak heran ya kalau orang Korea bisa kagum dan malah betah banget di Indonesia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, ingin berbagi komentar, sila tuliskan di ruangan kolom komentar. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.